Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku narasumber. Yang terhormat, Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini menyaksikan secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul secara hybrid dalam kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dengan topik tindak pidana perpajakan, pengertian dan unsur-unsur pembentukannya. Pada hari ini, Jumat 28 April 2023, bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom meeting. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu secara langsung, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Acara ini selain dapat diikuti melalui Zoom meeting, juga akan ditayangkan melalui kanal YouTube Pengadilan Tinggi Medan. Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai pembuka acara, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipimpin oleh Ibu Eva Lestari Sianturi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Disilahkan. Baik, Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara agama Kristen. Bapak Ibu yang lain, kami mohon menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini setelah 1 minggu lamanya kami berlibur Tuhan, kami boleh berkumpul lagi Tuhan untuk melaksanakan Zoom pembinaan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Kiranya Tuhan, Kau melimpahi kami dengan hikmat, marifat, dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, supaya melalui Zoom pembinaan ini, kami boleh melaksanakan tugas kami lebih baik lagi untuk bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Terima kasih Bapak, kami mohon pertolongan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat narasumber dan moderator yang akan memimpin pembinaan ini Tuhan. Engkau beri juga kebijaksanaan dan kemampuan untuk membagikan materi-materi yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama pemaparan materi bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dengan narasumber Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, didampingi moderator Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, dan notulis Ibu Diana Syahputri, Sarjana Hukum Magister Hukum, Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan. Dengan topik Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian dan Unsur-unsur Pembentukannya. Selanjutnya, acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang kami hormati Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilahkan. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah kepada umat muslim yang melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pengadilan Tinggi Medan, Bapak narasumber, Bapak Kurnia Yani Darmono, kemudian rekan-rekan hakim tinggi dan semua peserta pembinaan pada hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa seperti biasa pada setiap hari Jumat kita sudah terjadwal untuk melakukan atau mengikuti pembinaan dan pelatihan dan pembinaan teknis peradilan bagi dari pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Yang untuk pada hari Jumat ini bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Hakim Tinggi Kurnia Yani Darmono, SHM Hum, dengan topik atau judul Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian dan Unsur-unsur Pembentukannya. Namun sebelum menginjak kepada materi yang akan disampaikan oleh narasumber,
Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak narasumber, yaitu Bapak Kurniayani Darmono SHM Hum. Bagi yang orang-orang lama di lingkungan PT Sumatera Utara, se-Sumatera Utara ini mungkin bukan orang asing beliau ini, karena beliau di sini sudah cukup lama, pernah bertugas di sini, namun setelah merantau kemana-mana, sekarang balik lagi ke sini. Karena memang rumahnya di sini. Di tempat lain juga ada, gitu. Bapak Kurniayani Darmono ini dalam kurikulum vitae yang sedikit dikasih kepada saya, namun sebetulnya beliau ini banyak sekali kiprahnya di dalam penugasan, baik itu dalam di kantor sebagai hakim maupun di luar hakim, karena memang beliau ini kita tahulah bahwa selain sebagai hakim juga sebagai pengajar tetap di Pusdiklat Mahkamah Agung. Bagi yang sering masuk diklat ya tidak asing lagi lah beliau ini, karena beliau ini adalah pengajar tetap bersama-sama dengan hakim tinggi di sini, misalnya seperti Ibu Elita. Kurikulum vitae beliau adalah cakim di Pengadilan Negeri Malang tahun 1988 sampai tahun 1992. Pengangkatan hakim pertama di PN Sungai Liat, kemudian pindah ke PN Kisaran, kemudian pindah lagi ke PN Medan, ke PN Semarang, dan PN Bekasi. Kemudian sebagai struktural, beliau pernah bertugas di Pengadilan Negeri Tuban, Pengadilan Negeri Kediri, Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Serang, dan sebelum menjadi hakim tinggi, beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kemudian barulah pada tahun 2019 beliau diangkat sebagai hakim tinggi pertama kali di Pengadilan Tinggi Samarinda sampai dengan tahun 2023, dan pada saat ini beliau mulai melaksanakan tugas sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan, kira-kira baru sebulan yang lalu. Itulah kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang hari ini, dan mengingat materi yang disampaikan adalah materi yang cukup menarik karena di dalam pelaksanaan tugas di PN di tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ini ada banyak juga pengadilan yang menangani masalah perpajakan. Salah satunya misalnya tentang cukai atau juga tentang tindak pidana kepabeanan yang tidak lepas juga dari kaitannya dengan masalah perpajakan. Dan nanti selain kita mendengar pemaparan panjang lebar dari narasumber, juga sebagaimana biasa akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi beliau. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mengenai kurikulum vitae beliau. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kurniayani Darmono untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam bahagia. Rekan-rekan sekerja Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Materi yang disampaikan siang hari ini adalah
kelanjutan dari materi minggu lalu. Karena dalam perkembangannya minggu lalu berkembang tentang apa sih yang dinamakan kriteria, unsur-unsur, dan bagaimana menangani tindak pidana perpajakan. Oleh karena itu nanti kesimpulan akhir daripada pembelajaran Bintek siang ini diharapkan Bapak, Ibu, Saudara semua memahami dengan baik pengertian, dasar hukum, pembentukan, dan proses penanganan perkara tindak pidana perpajakan dalam relevansinya dengan tindak pidana yang lain. Bagaimana dengan TPPU-nya, bagaimana kalau ada tindak pidana korupsinya, dan bagaimana kalau ada pra-peradilannya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, materi siang hari ini memang ya relatif sedikit perkara-perkara yang menyentuh dan ditangani kita di bidang tindak pidana perpajakan. Mudah-mudahan di sesi-sesi yang lain kita lebih fungsional, berkesempatan saya bisa menyampaikan hal-hal yang karakteristik sering ditangani, misalkan PMH dan bahan prestasi, bagaimana penentuan ganti kerugiannya, bagaimana uang paksa atau konsinyasi. Tapi mudah-mudahan siang ini tidak membosankan, ya, karena jam-jam segini biasanya ngantuk, apalagi baru libur panjang. Tenang saja, ya. Karena yang ngajar cukup ganteng. Ya. Dan menurut orang-orang, saya kalau di kamera lebih ganteng daripada aslinya. Ya, kamera ya. Yang senang kumpul saya karena hobi saya kuliner, ya makan bersama. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Pengertian tindak pidana perpajakan dalam sistem hukum kita tidak diketemukan di undang-undang perpajakan sebelumnya. Jadi apa itu tindak pidana perpajakan dalam hukum pidana kita? Definisinya itu bisa diketemukan di Undang-Undang Penanaman Modal. Ya, di pasal 33-nya itu secara spesifik merumuskan apa itu tindak pidana perpajakan. Di slide-nya dihidupkan. Chandra. Ya. Masukkan ya. Pengertian tindak pidana perpajakan. Lanjut, sudah halaman 3. Klik lagi. Yang di daerah-daerah bisa ngikutin PowerPoint-an ini. Lanjut. Ya. Jadi, definisi pengertian tindak pidana perpajakan itu didapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal. Di situ didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain
yang dalam undang-undang mengatur perpajakan. Ya. Itulah definisi. Perlu Bapak Ibu ketahui, sistem perpajakan kita, surat pemberitahuan tagihan pajak, pajak yang harus dibayar, itu diisi secara mandiri. Jadi wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pajaknya itu, ya, berdasarkan kewajiban-kewajibannya. Oleh karena itu, manakala profilnya tidak sesuai, tidak melakukan laporan yang benar, nanti petugas pajak akan melakukan klarifikasi. Nanti ada namanya keberatan administratif, ada banding dan sebagainya. Itu dari sisi kalau ditemukan ada unsur-unsur tindak pidananya, masuk ke tindak pidana pajak. Jadi tindak pidana pajak adalah tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran kewajiban pajaknya. Dan biasanya dilakukan dengan cara penyampaian SPT wajib pajak. SPT tersebut berisi laporan pajak yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak terkait dengan beban pajak yang harus dipenuhinya. Jadi SPT itu tidak dilakukan dengan benar. Bagaimana menelisik SPT? Biasanya kalau pedagang itu didasarkan pada faktur-faktur pajaknya. Oleh karena itulah bagaimana transaksi-transaksi yang menjadi kewajiban. Selanjutnya, undang-undang ini secara material berdiri secara sektoral. Ada undang-undang pajak bumi dan bangunan. Ada undang-undang tentang bea cukai, ada undang-undang tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Di undang-undang sektoral itu mengatur tentang tindak pidana dan ancaman pidana. Itulah pengertian atau karakteristik tindak pidana perpajakan. Intinya adalah apabila ada unsur-unsur perbuatan pidana yang berhubungan dengan ketidakbenaran pengisian SPT-nya. Apa landasan pidana perpajakan? Landasan hukum mengenai tindak pidana dituangkan ya. Pertama itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Kemudian undang-undang ini terus berubah. Kemudian undang-undang ini terus berubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Yang menarik adalah ketika undang-undang ini digodok di DPR, ternyata sisi penegakan hukumnya di pengadilan banyak perkara-perkara perpajakan yang masuk, sehingga putusan-putusan pengadilan sering dipermasalahkan. Kebetulan saya dengan Bu Andriani Nurdin dan Pak Sugeng Riono yang dari peradilan itu masuk dalam tim Pokja pembentukan Perma. Akhirnya lahir SEMA nomor 4 tahun 2021 tentang bagaimana menangani tindak pidana di bidang perpajakan. Ada beberapa isu, tetapi setelah disaring rapat final, 4 hal ini yang ditampung dikeluarkan dalam SEMA, yang lain-lainnya masuk digodok, diusulkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sisi undang-undangnya situ. Bagi hakim perlu diketahui kalau menangani perpajakan ya harus memperhatikan dengan baik maksud dan tujuan daripada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga jiwanya, semangatnya ya untuk mencapai tujuan hukumnya yang berkeadilan sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ada 4 item, klik lagi deh. 4 item maksud PowerPoint-nya diklik lagi ya. Ada 4 item yang perlu diperhatikan maksud dan tujuan undang-undang ini ya. Antara lain dibaca saja itu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan sebagainya sehingga nanti arah putusannya situ inherent atau sejalan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya undang-undang yang baru ya. Karena penegakan hukum tindak pidana perpajakan sangat compang-camping. Baik, saya singkat saja. Di SEMA nomor 4 tahun 2021 itu digariskan oleh Mahkamah Agung dan mohon diperhatikan oleh hakim-hakim di bawahnya manakala mengadili perkara-perkara perpajakan. Karena 4 isu ini, nah ini banyak perkara-perkara di Jakarta yang menjadi sorotan, ada perkaranya dibebaskan, lepas, dan tuntutannya kandas karena adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan terbitnya maksud dan tujuan undang-undang perpajakan ini. Nomor 1, setiap orang dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata tertib dimaknai sebagai orang pribadi dan korporasi. Jadi yang bisa dijatuhi pidana selain orang pribadinya itu juga badan hukumnya. Jadi kalau ada PT ataupun yayasan atau badan hukum itu dikenakan double track pemidanaan bagi pengurusnya dan juga bagi badan hukumnya. Yang kedua, pertanggungjawabannya itu kepada orang pribadinya dan juga kepada korporasinya. Nah, banyak putusan-putusan situ karena arah daripada pidana pajak itu sedapat mungkin kan denda supaya memenuhi kewajibannya dan masuk di kas negara. Nah, sehingga orang kalau sudah didenda pribadinya tidak dihukum. Memang penghukuman badan itu diminimalisir kalau kewajiban-kewajiban pembayaran pajaknya itu bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga, korporasi atau perusahaan selain dijatuhkan pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi selain didenda, juga bisa dibekukan dan bahkan bisa dibubarkan. Di sisi lain, pra-peradilan. Ya. Pra-peradilan kita di KUHAP itu kan tidak diatur hukum acaranya. Sehingga diberlakukan berdasarkan asas-asas hukum acara perdata. Sehingga tempat diajukannya pra-peradilan itu mengacu di pasal 118 ayat 1 HR di tempat kedudukan tergugat berada. Nah, di bidang perpajakan itu karena biasanya lokus deliktinya itu sangat jauh-jauh dan jangkauannya sangat luas. Misalkan ada transaksi, faktur-fakturnya dikeluarkan di Medan, tapi barangnya dikirim di Surabaya, atau di Papua, atau di Makassar. Kemudian orangnya, penduduknya, pelakunya di Jakarta. Lah, pra-peradilannya dilakukan di mana? Lah, karena penyidik tindak pidana pajak itu hanya ada di kantor kanwil-kanwil tertentu. Oleh karena itu,
Di situ diputuskan oleh Mahkamah Agung di tempat di mana penyidik berada dan atau di mana penuntut umum kedudukannya berada untuk menangani masalah itu. Yang keempat, yang penting, dalam tindak pidana pajak dilarang hakim menjatuhkan pidana pencobaan. Ya, oleh karena sesungguhnya pidana itu juga bagaimana supaya dendanya itu bisa dibayar di kas negara. Selain itu, banyak kasus-kasus di Jakarta dengan pilotnya perusahaan situ. Kalau pilot kan tanggung jawab pengurusannya, orangnya dianggap tidak cakap, sehingga perusahaannya itu dikelola oleh kurator. Nah, penggelapan pajak, manipulasi faktur, dan sebagainya yang dilakukan oleh pengurusnya situ. Banyak kasus-kasus di Jakarta dengan dipilotkan situ, terus putusannya dibebaskan karena tanggung jawabnya yang bisa diuangkan sudah dikuasai oleh kurator, maka dibebaskan. Di sini ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan pilotnya perusahaan situ tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya, manakala sewaktu dia sebagai pengurus, sebagai direksi atau komisaris, dia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana perpajakan. Baik, dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan subjek yang dapat dikenakan ancaman tindak pidana itu unsurnya adalah dilihat subjeknya itu siapa. Subjeknya adalah satu, wajib pajak itu. Manakala wajib pajak, satu, melaporkan SPT-nya tidak benar, atau kong kali kong dengan petugas wajib pajak, dengan petugas pajak, membuat rekayasa sehingga laporan atau kewajiban untuk membayar pajaknya tidak benar. Yang kedua, petugas pajak. Yang ketiga, subjek hukum yang dapat dikenakan adalah orang atau pihak ketiga yang sebelum atau ketika ataupun sesudah terjadinya suatu tindak pidana itu terlibat sebagai perbuatan persiapan, ikut mempermudah dan atau memperlancar atau menyembunyikan atau mempertahankan sesuatu yang merupakan hasil dari tindak pidana pajak. Ya. Jadi perbuatan persiapan, perbuatan pelaksanaan, masuk ke perbantuan ataupun menampung hasil dari kejahatan pajak. Jadi subjek hukum unsurnya itu ada 3, wajib pajak sendiri, tugas pajak, dan pihak ketiga. Unsur yang kedua adalah mengenai perbuatannya itu sendiri. Ya, nah perbuatan-perbuatan itu secara spesifik diatur di ketentuan-ketentuan undang-undang pajak. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang lama yang saya tulis. Nanti kalau Bapak Ibu di daerah ada masalah tindak pidana di pajak bumi dan bangunan, ukurannya tidak sesuai dan sebagainya, ataupun faktur pajaknya tidak sesuai di pajak penghasilan atau pertambahan nilai, lah itu diatur berdasarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur melawan hukumnya sudah spesifik diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Yang ketiga itu unsur kesalahan. Biasa dalam perbuatan pidana tidak ada penghukuman kalau tanpa kesalahan. Lah, di dalam pajak ini diperluas pengertian kesalahan. Ya. Kesalahan karena kesalahannya sendiri, juga kesalahan karena risiko yang mesti dialami. Jadi kalau seorang pengurus direksi, dia harus mempertimbangkan dengan baik, dengan seksama, apakah perbuatan-perbuatan itu bisa memenuhi unsur melawan hukum untuk adanya suatu kesalahan. Kapan
seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pajak. Ya, seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana apabila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa pajak dan diperoleh bukti-bukti bahwa wajib pajak benar telah melakukan tindak pidana. Inilah yang sering menjadi bahan pra-peradilan di tindak pidana pajak. Biasanya bukti permulaan cukup yang dipermasalahkan. Seseorang dinyatakan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kalau di KUHP kan ada pasal 193, 184 KUHP. Di pajak ini secara spesifik mengatur ya. Maksud bukti permulaan itu yang menentukan adalah petugas pemeriksa pajak. Nah, petugas pemeriksa pajak itu di undang-undang sektoralnya itu mengatur sendiri apa itu yang bisa dimasukkan bukti permulaan cukup. Ada yang bukti elektronik, ya, ada bukti-bukti situ. Jadi ini yang sering dipermasalahkan di dalam sisi penegakan hukum mengenai kapan seseorang bisa dinyatakan melakukan tindak pidana dan ansih oleh pejabat yang kompeten, ya, harus petugas pemeriksa pajak yang menentukan diperoleh bukti-bukti bahwa wajib pajak benar telah melakukan tindak pidana. Jadi penyebab, balik lagi, lanjut deh, penyebab seseorang dinyatakan tindak pidana apabila tidak melaporkan SPT secara benar, ya, atau melaporkan SPT tetapi dengan data dan dokumen yang palsu, atau yang ketiga sengaja tidak menyampaikan SPT. Lah, bagi kita ASN pegawai negeri itu setiap tahun kan juga diwajibkan mengisi SPT selain LHKPN. Ya, hati-hati kalau mengisi SPT sebab kalau mengisinya tidak sesuai, tidak melaporkan dengan benar, misalkan beli rumah dan sebagainya tidak dimasukkan di SPT, perubahan itu nanti itu bisa masuk di kriteria tindak pidana pajak. Cara ada panjang ya, nanti yang dengarkan bosan karena menurut teori kalau mendengarkan terlalu lama itu nanti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu kalau masuk situ. Kalau terlalu banyak mendengarkan nanti mental semua tidak ada yang masuk. Ya. Oleh karena itu PowerPoint-nya ini saya buat sedemikian singkat dan jelas ya. Nanti dibaca-baca saja PowerPoint-nya. Dan nanti kita langsung aja ke tanya jawab supaya pembelajaran ini aktif. Memberikan informasi secara daring gini, apalagi enggak nengok sama sekali pesertanya, ya. Nah, saya tidak bisa apakah yang saya bicarakan ini dipahami dengan benar, masuk dan sebagainya lah, sangat sulit sehingga monoton. Nanti dibaca saja cara pengungkapan tindak pidana perpajakan. Ya. Bagaimana pemeriksaan pajak itu mesti dilakukan, apa itu bukti permulaan, bagaimana penyidikan pajak, bagaimana penghentiannya, bagaimana penetapan saksi-saksinya, baca saja di PowerPoint selanjutnya ya. Nanti dibaca saja kalimatnya situ. Setelah situ kalau belum mengerti nanti dialihkan ke tanya jawab. Yang penting adalah kita memahami bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana perpajakan itu dilakukan dan dalam hal apa sajakah
penyidikan tindak pidana perpajakan bisa dihentikan. Juga kita memahami jenis sanksi daripada pajak-pajak situ. Ya, di slide-nya dicepatkan saja di situ, nanti di daerah ini baca saja rumusan-rumusan di pemeriksaan pajak, penyidikan, dan bagaimana bila terhindar dari sanksi pajak, ya. Agak cepat saja pemeriksaan pajak. Nah, bagaimana proses penyidikan tindak perpajakan itu saya buat slide-nya sedemikian rupa supaya menarik dan bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Kesimpulannya adalah tindak pidana pajak adalah semua perbuatan yang terindikasi melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan pajak negara seperti menyampaikan SPT yang datanya tidak sesuai dengan kenyataan, yang sebenarnya tidak menyampaikan pembukuan perusahaan dan sebagainya. Bagaimana masuk lingkup tipikor atau pengadilan negeri? Ya, Bapak Ibu harus paham tentang lingkup kewenangan tindak pidana tipikor kan sudah diatur di pasal 6 Undang-Undang 46 2009. Tipikor itu menangani satu, tindak pidana korupsi, yang kedua tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya dari kejahatan korupsi, dan tindak pidana lain yang dalam undang-undang sudah menentukan ditangani di pengadilan tipikor. Kalau itu menyangkut tipikor dan ketiga hal tersebut itu tentunya masuk di tipikor. Bagaimana kaitannya dengan pencucian uang? Ya, kan di satu sisi ada situ, tetapi kan alirannya tadi pihak ketiga yang persiapan, pelaksanaan, dan sampai setelah situ menampung kejahatan pajak, pencucian uang. Nah, kan sudah ada putusan MK bahwa tidak perlu pidana asalnya itu dibuktikan terlebih dahulu. Bisa jalan bersamaan, bisa pencucian uangnya dilakukan tersendiri. Ya. Karena pajak ini biasanya dokumennya sangat banyak dan juga perlu rekayasa untuk membuat data-data supaya terhindar dari kewajiban pembayaran pajak. Itu saja paparan makalah dari saya. Bahan tayangnya nanti kita sambut dengan tanya jawab. Apa-apa yang kurang jelas bisa kita lakukan dengan diskusi. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak narasumber dengan penyampaian materinya. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, dapat kami garis bawahi yang sekiranya paling relevan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri di daerah misalnya. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi tentang materi tadi, yaitu ada bahwa di tengah banyaknya peraturan perpajakan yang ada dalam yang di dalam dunia praktik, namun Mahkamah Agung telah membuat suatu regulasi yang dalam bentuk edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2021, yang di situ sudah dijelaskan secara rinci mengenai apa-apa saja yang bisa atau dapat dijalankan dalam melaksanakan pemeriksaan perkara-perkara perpajakan. Terus juga bahwa di dalam undang-undang perpajakan dari sekian itu telah dijelaskan mengenai subjek dari tindak pidana perpajakan,
yaitu wajib pajak, petugas pajak, dan pihak ketiga. Kemudian juga di dalam pra-peradilan dalam undang-undang perpajakan atau tidak pidana perpajakan yang dijadikan acuan adalah di mana penyidik itu berkantor, disitulah pra-peradilan, di pengadilan negeri itulah pra-peradilan itu diajukan. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam tindak pidana perpajakan tidak ada atau tidak dibolehkan adanya pidana percobaan. Nah, dari sekian materi yang telah disampaikan oleh narasumber, mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal di hati Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Narasumber telah membuka diri dan menyediakan waktu cukup untuk kita melakukan tanya jawab dan diskusi. Oleh karena itu, waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu dari pengadilan negeri lah, mulai dari Medan, Lubuk Pakam dan sebagainya. Silakan. Waktu kami berikan per session ya, satu session 3 penanya. Kami persilakan terlebih dahulu dari PN Medan mungkin yang sering ada pidana, tidak pidana perpajakan. Silakan. Sementara nggak ada. Oh, dari Pengadilan Negeri Medan untuk sementara belum ada, Pak. Terima kasih. Belum ada ya. Baik, kalau begitu dari PN lain misalnya dari Tanjung Balai lah atau Sibolga yang paling sering menangani perkara perpajakan, perkara cukai atau penyelundupan. Silakan. Belum ada? Atau PN yang lain? Bagaimana? Nampaknya masih suasana apa ini? Suasana lebaran ini. Lubuk Pakam ada? Lubuk Pakam yang hadir siapa itu? Soalnya saya sekaligus sebagai pengawas PN Lubuk Pakam ini, saya ingin lihat ini, Lubuk Pakam ini bagaimana ketaatannya ikut di dalam acara pembinaan ini. Ini Pak Nixon itu ya? Anda ada, Ah, itu siapa lagi yang satu lagi? kalau Anda ada yang tanya, narasumber yang tanya. Mana hakim-hakimnya mana itu Lubuk Pakam? Baik, kalau nampaknya tidak ada yang bertanya ini, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin narasumber ingin menambahkan materinya lagi. Silakan, dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada yang pertanyaan, sekarang jawab pertanyaan saya. Ya, kalau suami istri, ya, satu pertanyaan, NPWP-nya cukup satu atau masing-masing suami dan istri punya NPWP sendiri. Yang kedua, ya, kalau suami istri, ya toh, suaminya kawin 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian menjual asetnya, ya, itu kan ada pajak pertambahan nilai. Itu dibebankan kepada istri 1, 2, 3 atau cukup kepada suaminya. Ya, silakan mungkin rekan-rekan hakim tinggi ataupun di pengadilan negeri bisa memberikan masukan. Jadi satu pertanyaannya, SPT berhubungan dengan NPWP. Kalau suami istri, ya,
NPWP-nya itu cukup 1 NPWP atau masing-masing suami dan istri harus punya NPWP sendiri-sendiri. Yang kedua, ya, untuk pajak pertambahan nilai. Dulu belinya sekian, kemudian dijual itu kan kena pajak. Kalau istrinya 3, 1, 2, 3, dibebankan kepada istri-istrinya atau cukup kepada suaminya itu. Ya. Karena apa? Tidak melaporkan SPT secara bagus, secara benar, itu masuk di tindak pidana perpajakan. Silahkan mungkin dari BNPN bisa memberi jawaban. Izin menjawab Yang Mulia. Nah, silakan dari BNPN. Dari mana ini? Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Mulia. Oh, iya. Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang. Silakan. Kalau terkait pertanyaan nomor 1, kebetulan saya mempunyai pengalaman yang sama. Sejak saya dan suami diangkat sebagai hakim pertama di Pengadilan Negeri Maumere, NTT, kami oleh Dinas Kantor Pajak NTT disuruh hanya untuk 1 NPWP. Jadi yang wajib melaporkan adalah suami. Sementara SPT saya hanya sifatnya lampiran sebagai istri. Dan itu juga menurut saya berlaku juga untuk pertanyaan yang kedua. Jika suami mempunyai 3 istri, karena ini adalah berarti hanya 1 NPWP, 3 istri sifatnya mengikuti, maka yang wajib untuk melaporkan pajak penjualan tersebut adalah sang suami. Sekian Yang Mulia, mohon jika ada kekurangan jawaban kami diperbaiki Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Bagaimana narasumber tentang jawaban yang disampaikan oleh KPN Sidikalang? Silakan. Mungkin ada jawaban yang lain dulu, gitu. Baik, Mungkin kalau yang lain ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan narasumber tadi? kalau tidak ada yang menjawab, jadi memang benar ya. Pada pokoknya suami istri kalau dalam perkawinannya tidak terjadi pemisahan harta dan kekayaannya, cukup 1 NPWP. Sehingga istrinya hanya melampirkan. Tetapi kadang-kadang secara administrasi lah itu menimbulkan kesulitan. Contohnya seperti saya dan istri, gitu. Seharusnya yang lapor LHKPN karena tidak ada pemisahan harta, begitu juga SPT karena tidak ada pemisahan harta, cukup 1 NPWP. Tapi kadang-kadang instansi memerlukan masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Kalau istri saya tidak punya NPWP, tidak melaporkan SPT-nya, nanti Pengadilan Tinggi Medan tidak bisa WBK, tidak bisa WBBM. Karena setiap personil harus melaporkan SPT-nya dan juga melaporkan LHKPN-nya. Tetapi prinsipnya adalah di ketentuan pajak, kalau tidak ada pemisahan harta, itu dilakukan 1 NPWP, 1 kewajiban pajak, 1 pelaporan SPT-nya. Tetapi kadang-kadang ya dalam praktek masing-masing, misalkan KPN Sidikalang bekerja, kalau bapaknya pegawai negeri, kantornya bapaknya juga minta NPWP pribadinya. Nah, walaupun dilampirkan namanya beda, nanti menimbulkan permasalahan. Kalau pertanyaan yang kedua, ditengok sifat perolehan hartanya dan bagaimana perolehan itu didapat. Ya. Kalau yang dijual itu aset tanahnya suami dengan istri pertama, maka kewajiban pajaknya di NPWP-nya itu cukup suaminya. Tetapi
Kalau dengan istri kedua, ketiga ada pemisahan harta dan masing-masing punya SPT, punya pertambahan nilai sendiri, ya masing-masing dibebani perolehan pajaknya sesuai dengan yang menjadi kewajibannya. Sayang sekali tidak bisa menengok Ibu Ketua Sidikalang. Mudah-mudahan sebentar lagi saya bisa mengunjungi Sidikalang. Siap Yang Mulia, kami menunggu kunjungannya. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberi tambahan? Ya, jadi mengenai berapa NPWP yang harus ada dalam ketika suami dan istri di antara suami dan istri tersebut telah dijawab dan Pak narasumber juga telah memberikan penjelasan. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada, Kalau tidak ada, saya yang bertanya lagi. silakan. Masih ingat tentang tindak pidana korporasi? Ya, coba diatur di SEMA atau Perma nomor berapa dan bagaimana mekanisme penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korporasi. Dihubungkan kalau mungkin terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Ya, tindak pidana korporasi diatur di mana? Nah, bagaimana penghukumannya terhadap korporasi tersebut? Silakan dijawab yang dari PN. Silakan, ada yang mau menjawab? Tindak pidana korporasi. Ayo cepat cari di Google. Diatur di mana? Dari PN Sibolga, ada yang mau bertanya? Nah, itu banyak Sibolga yang hadir. Ada yang mau bertanya? Izin Pak, pas Pak tidak ada pertanyaan. Kebetulan lagi hujan di sini Pak, hujan lebat jadi gangguan ada cuaca jaringan agak lambat Pak. Jelas kok suaranya. Apa hubungannya hujan dengan pertanyaan? Tindak pidana korporasi diatur di mana? Nah, silakan. Yang lain, PN lain? Binjai. Ada pertanyaan? Ada yang mau jawab? Tindak pidana korporasi diatur di mana? Berapa? Tes, Pak. Permana. Halo, Pak. Ya, kami dari Binjai, Pak. Iya. Izin untuk menjawab, Pak. Perman nomor 3 tahun. Kami ulangi, Pak. Perman nomor 13 tahun 2016, Pak. Bagaimana Bapak narasumber? 2016 atau 17? Coba isinya apa?
Itu mengenai apa itu perma yang disebutkan tadi 2016 tadi? Tentang tata cara penanganan perkara. Tindak pidana perpajakan. Oleh korporasi, Pak. Ya, bagaimana narasumber? Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, mengeluarkan perma, sedapat mungkin dipedomani sebagai penjatuhan putusan. Kalau mengatur mengenai hukum formil dan hukum materialnya, tata caranya yang di dalam SEMA Permas itu jangan sampai cara-cara mengadilinya salah. Ya. Sedapat mungkin SEMA dan Perma itu dijadikan guidance atau handbook pegangan kita dalam mengadili perkara. Bapak Ibu boleh menyimpangin situ, tetapi dengan memberikan argumentasi dan alasan hukum yang kuat, sehingga kenapa hal-hal tersebut Bapak Ibu kesampingkan. Saya sebentar di Pengadilan Tinggi Medan. Dari format penulisan, apalagi perdata, template putusannya saja banyak yang tidak diikuti. Ya. Begitu juga tentang hal-hal lain yang harus diatur. Ya. Begitu juga kalau itu sudah digariskan, ya, di Pak Ketua, Pak Panitera, petugas PTSP, kalau perkara itu sangat sederhana, hanya utang 40 juta, masukkan aja di gugatan sederhana sehingga tidak masuk pintu misalnya di gugatan biasa. Ya. Itu filternya ada di PTSP, ada di Panmut Perdata, ada di situ. Ya. Sehingga apa-apa yang digariskan oleh SEMA dan Perma itu menjadi pedoman untuk kita teladani. Kita jadikan patron supaya ada satu kesatuan hukum. Balik ke topik semula. Ya. Begitu juga manakala ada perkara-perkara tindak pidana perpajakan. Ya. Bapak Ibu perhatikan guidance SEMA nomor 4 tahun 2021 tersebut. Nah, kemudian kalau itu mengatur tentang tata caranya, sedapat mungkin cara-cara mengadilinya jangan sampai salah, ya. Nanti bisa menimbulkan masalah. Tindak pidana korporasi itu pertanggungjawaban sebagai badan hukum, itu kita mengenal 2 track pemidanaan. Ya. Jadi selain kegiatan usahanya di situ, juga mengarah ke denda. Nah, tidak ada penghukuman badan, diperhatikan, jangan sampai salah. Nanti korporasinya dipidana badan, nah, nanti siapa yang mempertanggungjawabkan? Apakah dia direktur? Apakah dia di situ diatur kepala biro hukumnya dan sebagainya yang biasanya harus maju mewakili korporasi tersebut. Ya. Diperhatikan tata cara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Terima kasih. Baik, jadi demikian penyampaian materi dari narasumber. Oleh karena tidak ada pertanyaan dari para peserta pembinaan, dianggap sudah mengerti lah ya. Nanti kalau lupa lagi, nanya lagi gitu ya. Baik, kita ucapkan terima kasih dan aplaus kepada Pak narasumber. Dan waktu kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Bapak Made Sutrisna, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan sangat baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan acara ini nantinya menambah kompetensi bagi kita semua. Saya Souci selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.